Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salsabila Firdaustia, IPM 21610026 dari kelas A. Saya mau menjelaskan tentang materi tentang koperasi dan BMT. Koperasi merupakan suatu perkumpulan yang beranggota orang baru atau badan-badan hukum koperasi memberikan masuk dan keluar sebagai anggota dengan bekerjasama secara kekeluargaan. Koperasi di Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Koperasi harus benar-benar dapat menerapkan prinsip koperasi dan kaidah usaha ekonomi. Koperasi harus menjadi koperasi yang mantap, demokratis, otonom, partisipatif, berwatak sosial. Fungsi koperasi 1. Fungsi koperasi yaitu membangun sekaligus mengembangkan potensi dan kemampuan anggotanya secara khusus dan masyarakat secara umum. 2. Meningkatkan sumber daya manusia. 3. Memperkuat ketahanan ekonomi kerakyatan. 4. Mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional. Tujuan koperasi adalah 1. Meningkatkan kehidupan ekonomi anggota koperasi dan masyarakat di sekitarnya. 2. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota koperasi dan masyarakat di sekitarnya. 3. Membantu pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi rakyat yang adil dan makmur. 4. Menjadi sokol guru dalam perekonomian nasional. 5. Membantu produsen dengan memberikan penawaran harga yang relatif lebih tinggi. 6. Membantu konsumen dengan memberikan penawaran harga yang relatif lebih terjangkau, memberikan bantuan peminjaman modal kepada unit-unit usaha skala mikro dan kecil. Prinsip koperasi, setiap organisasi, badan usaha, bahkan hingga komunitas tentunya memiliki idealisme dalam menjalankan operasionalnya. Tidak terkecuali koperasi yang juga memiliki idealisme yang dirangkum dalam prinsip-prinsip koperasi. Dirangkum dari UU 25 tahun 1992, prinsip-prinsip koperasi adalah 1. Keanggotaannya tidak dipaksa, oleh karenanya harus berdasarkan sukarela dan terbuka. 2. Dalam pengelolaannya koperasi harus bersifat demokratis. 3. Pembagian hasil usaha diberikan secara adil sesuai dengan porsi kontribusi masing-masing anggota terhadap koperasi. 4. Pembinaan balas jasa terhadap pemberi modal sesuai dengan jumlah modal yang diberikan. 5. Mengutamakan kemandirian. Koperasi memiliki beberapa jenis, yaitu 1. Koperasi primer. Koperasi primer adalah koperasi yang didirikan oleh seorang serta beranggota lebih dari 20 orang. 2. Koperasi sekunder. Koperasi sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh koperasi yang beranggotakan koperasi juga. Saya akan menjelaskan tentang BMT. BMT merupakan kependekaan dari kata Balai Usaha Mandiri Terpadu atau Baitul Ma'al wa Tamwil, yaitu lembaga keuangan mikro yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. BMT sesuai namanya terdiri dari dua fungsi, yaitu Baitul Tanwil, rumah pengembangan harta yang bertugas melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjukkan pembiayaan kegiatan ekonomi. 2. Baitul Ma'al, rumah harta, menerima titipan dana zakat, infak, dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya. Asas dan landas BMT. Berdasarkan pedoman cara pembentukan BMT, dinyatakan bahwa BMT berazaskan Pancasila dan UU 1945 serta berlandaskan syariah Islam, keimanan, dan ketakwaan. Adapun status dan legalitas hukum, BMT dapat memperoleh status kelembagaan sebagai berikut. 1. Kelompok swadaya masyarakat yang berada di bawah pengawasan Pinbuk berdasarkan naskah kerjasama Yinbuk dan PHBK Bank Indonesia. 2. Berdasarkan hukum koperasi sifat pinjam syariah KSP syariah, koperasi serba usaha syariah KSU syariah atau koperasi unit desa syariah KUD syariah, unit usaha otonom dari koperasi seperti KUD kompeten atau lainnya. Keberadaan BMT menjadi organisasi yang sah dan legal sebagai lembaga keuangan syariah. BMT harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah. Di dalam mengandung keterpaduan sisi sosial dan bisnis, dilakukan secara kekeluargaan dan kebersamaan untuk mencapai kesuksesan kehidupan di dunia dan di akhirat. Tujuan BMT yaitu meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk mensejahterakan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.
Sifat BMT yaitu memiliki usaha bisnis yang bersifat mandiri, ditumbuh kembangkan dengan swadaya dan dikelola secara profesional serta berorientasi untuk kesejahteraan anggota dan masyarakat dengan penggalangan dana siswa, zakat, infak, sedekah, wakaf, dan lain-lain. Visi BMT yaitu upaya untuk mewujudkan BMT menjadi lembaga yang mampu meningkatkan kualitas ibadah anggota, ibadah dalam arti luas, sehingga mampu berperan sebagai pengabdi Allah Subhanahu wa Ta'ala, memakmurkan kehidupan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Misi BMT membangun dan mengembangkan tatanan ekonomi dan struktural masyarakat madani yang adil, berkemakmuran, kemajuan serta makmur, maju, berkeadilan, berlandaskan syariat dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fungsi BMT yaitu mengidentifikasikan, memobilisasi, mengorganisir, mendorong dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi anggota. 2. Mempertinggi kualitas SDM anggota agar menjadi lebih profesional dan islami. 3. Menggalang dan mengorganisir potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota. Ciri-ciri utama BMT: berorientasi bisnis menjadi laba bersama, meningkatkan pemanfaatan ekonomi paling banyak untuk anggota dan lingkungannya. 2. Bukan lembaga sosial tapi dapat dimanfaatkan untuk mengefektifkan zakat, infak, dan sedekah bagi kesejahteraan orang banyak. Ditumbuhkan dari bawah berlandaskan peran serta masyarakat di sekitarnya. 4. Milik bersama masyarakat kecil dan bawah dari lingkungan BMT itu sendiri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.